warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa sabiqina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabil mustafa Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati ususan sayyid al-habib Usman bin Abdullah bin Anggil bin Yahya al-Alawi Allah yataqassam bi rahmati wal maghfirah sinumul jannah. Allah yataqassam bi rahmati wal maghfirah sayyi'alillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fatah ya alim ya sami ya basir ya wahab ya rajab tarzuqna fahman nabiyin wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika wa nawwirtal arda binuri samsika abada abada. Allahumma rizna min julmatil wahmi wa karna minal fahmi wabda alayya bimarifatil ilmi wa syahil li abwab fadlik ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman wa kullana atayna hukman wa ilma wa syahrana ma Dawud al-jibala yusabihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tiada kata yang terucap selain kata ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita laksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjut dengan ta'lim kita yang insya Allah rutin kita laksanakan ba'da maghrib malam Sabtu. Ini merupakan bukti kita sebagai hamba, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat kita masing-masing di dalam hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini merupakan bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tercurah
kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah kehidupan alam dunia dari alam kegelapan, alam kebodohan, alam jahiliyah menjadi alam yang penuh dengan terang benderang, alam yang penuh dengan keselamatan. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang akhir zaman ini selalu mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dan lisan kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, agar kiranya nanti seluruh umat mengharap daripada syafaatul ujma yang sering kita dengar. Tapi kalau kita diakui menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW yang sering berselawat dengan hati yang ikhlas, dengan tujuan untuk cinta kepada Rasulullah, kita berada di barisan belakang Nabi besar Muhammad SAW untuk masuk ke dalam surganya Allah melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin penuntut ilmu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membedah daripada kitab Adabul Insan, yaitu pasal yang keberapa? 14. Kemarin kita mentelaah pasal yang ke-13, yaitu ada pergi melayat ke rumah orang yang meninggal. Di dalam kitab ini bahwasanya sunnah kita kalau ngelihat ngunjungin orang yang telah enggak ada, yaitu orang yang meninggal, ibarat kita ngelayat. Sunnahnya apa? Kita bawa makanan matang. Atau apa? Atau kita sedekah kepada ahli mayit. Berupa apa? Terserah bentuknya. Apa yang mentah atau yang matang. Mentah duit. Dan apa sunahnya lagi? Yaitu mengembirakan hati daripada orang yang ditinggal, ahli musibah. Dan sunahnya apa lagi? Mendoakan orang yang sudah mati. Tuh. Dengan cara apa doanya? Dengan cara kita baca Quran, dengan cara kita bertahlil. Tuh. Sebelum mayit itu dimandiin. Tuh, ya. Jadi kita kalau ngelayat sunnahnya itu tuh tadi. Dan kalau lagi ngelayat kita dilarang. Dilarang apa? Sono ngobrol, tawa terbahak-bahak. Tuh, ya. Jangan. Karena ada tempatnya kalau kita pengen tertawa, ngobrol, ada tempatnya. Itu tempat orang hajatan. Sekarang kita lanjut, yaitu pasal yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon yang ke-14. Adab mengantar jenazah, yaitu kurung batang orang mati. Bermula
sunnah berjalan di hadapan jenazah dan sampainya dengan di dengan diam, jangan bercerita satu sama lain, melainkan masing-masing dengan kelakuan orang yang dapat kesusahan, dan masing-masing apaan? Hampir. Dan masing-masing berangkat bahwa ia jika nanti dapat mati supaya ia berlebih bertobat daripada segala dosa dan tidak ada lagi niat hendak membuat kejahatan. Sebagai orang laki, tiada sunnah membaca tahlil dengan suara keras-keras di jalanan, malahan itu menjadi suatu petuntunan pada lainnya bangsa, melainkan jikalau ia hendak tahlil atau mendoakan mayit, maka itu dengan perlahan-lahan saja. Jadi pasal yang ke-14 ini yaitu adab pengantar jenazah. Yaitu adab pengantar jenazah, yaitu kurung batang orang mati. Adabnya aja sih mengantar kurung batang yang bekas orang mati. Tuh kan Rina. Jadi ada adabnya. Nganter jenazah kurung batang aja ada adabnya. Orang dulu tuh sunahnya apa? Sunahnya tuh kita bareng nganterin kurung batang, berjalan di hadapannya, bekas jenazah ditaruh di kurung batang. Dan kalau udah sampai tuh kurung batang di tempat ditaruhnya, jangan ngomong mulu. Jenazahnya tadi begini gua angkat, jenazahnya tadi begini nih, berat banget nih, jenazahnya bau nih. Jangan diomongin tuh ya. Kalau ngangkat kurung batang, jangan ngobrol sama yang lain. Masing-masing apa ya? Dengan masing-masing diem, jangan pada bicara, jangan pada ngomong. Karena apa? Karena itu merupakan bukti kita nanti kita juga akan mati. Kita akan dimasukin di dalam apa? Di dalam keranda yang namanya kurung batang. Tuh. Jadi orang hidup ogah masuk. Kendaraan yang paling istimewa yang ditunggu-tunggu orang, yaitu namanya kurung batang. Tuh.
Kalau sebagai laki dia habis nganter jenazah, gotong kurung batang. Tuh. Dia ingat, oh, kalau lagi nganter gotong tuh jangan ngobrol, jangan cerita. Jangan baca tahlil keras-keras. Perlahan-lahan aja. Kita ingat tuh lagi gotong. Kita banyakin istighfar dalam diri kita, dalam hati kita. Karena apa? Kapan kita kayak gini digotong? Tuh. Apakah yang kita gotong itu berat atau ringan? Tergantung amal kita nanti di dunia. Ada yang gak mau digotong. Tuh. Karena begitu banyaknya jamaah ingin menggotong, akhirnya tuh gak pakai kurung batang. Diangkat kurung batang berjalan di atas tuh di pala-pala orang sampai ke kuburan tuh. Saking mulianya orang di dunia. So kita pikirin tuh, kita ingat, oh nanti kita kayak gitu enggak. Makanya kita harus banyak tobat, suruh banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Akuin dosa kita banyak. Baru mulai kapan kita sholat, baru mulai kapan kita ngaji, baru mulai kapan kita berbuat baik, baru mulai kapan kita ingat sama Allah. Makanya kita disuruh kalau lagi baca keranda mayit itu banyak kita, banyak istighfar, banyak tobat sama Allah. Ya. Di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslim ala muslim, wa fi riwayat yazibu lil muslim ala akhi, hamsun raddus salam wa yadatul marid wa tibaul janajah wa ijabatud da'wat wa tasbitul atis. Hak seorang muslim atas muslim lainnya, dalam sebuah riwayat lain disebutkan wajib bagi setiap muslim atas saudaranya 5 perkara. Yang pertama, wajib hukumnya seorang muslim itu menjawab salam. Karim pulang ngaji ngucap assalamualaikum, wajib hukumnya jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karim pulang ngaji ngomongnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dedenya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratu waridwanu. Tuh tambahannya kalau ngaji dapat. Jadi menjawab salam wajib. Dimanapun masuk rumah kita harus memberi salam. Yang kedua apa? Menjenguk saudaranya yang sakit. Tuh, kemarin kita udah tahu adabnya bagaimana cara jenguk orang sakit. Yang ketiga apa? Mengiringi jenazahnya. Tuh. Sekarang kita lagi bahas nih. Ya, mengantar jenazah mayit ke kurung batang. Tuh, kita lagi bahas nih. Tadi adabnya kita tahu. Kalau kita lagi nganter jenazah dari rumah, mau apa disolatin di masjid, apa setelah disolatin. Nah, yang namanya pengantar itu adanya di depan apa di belakang. Tuh, nganter jenazah, kita lagi panggul tuh jenazah di kurung ini. Nah itu yang nganter adanya di depan. Agar apa?
agar dapat keberkahannya. Ini kebanyakan orang pada di belakang, mobil pada jalan duluan. Yang namanya patwal kan depanan, bukan belakangan. Tuh, harus tahu kita berkahnya. Terus yang keempat apa? Kalau diundang sama saudara muslim, itu wajib hukumnya kita hadir. Yang penting kagak maksiat yang mengundang kita. Wajib kita datang. Dan yang kelima apa? Mendoakan saudara kita kalau bersin asin. Begitu tuh, doain. Apa bacanya? Hah? Apa bacanya? Jasin nih kali ngomong asin. Alhamdulillah. Jawab tuh, wajib hukumnya. Tuh. Harus tahu. Karena apa? Di dalam sabda Nabi yang lain, udul marido wattabi'ul janajah tujakir kumul akhirah. Orang yang demen, ya kan, jenguk saudaranya yang sakit dan sering mengiringi jenazah saudaranya yang telah meninggal, niscaya hal itu membuat kita ingat pada akhirat. Tuh, kalau kita lagi sakit bagaimana, kalau kita udah mati bagaimana tuh. Ada beberapa tingkatan dalam mengiringi jenazah, yaitu pertama, mengiringinya dari rumah duka sampai disolatkan di masjid atau musola. Kedua, mengiringi dari rumah duka sampai dimakamkan. Tuh, jadi dari rumah dia disolatin, dia dimakamkan. Ada tingkatannya agar kita paham. Sekarang keutamaan bagi seorang laki-laki khususnya dalam hal mengiringi jenazah. Dan pengkhususan ini tidak dikhususkan untuk para kaum wanita, dikhususkan untuk para kaum laki-laki. Karena ditakutkan kalau perempuan ya pada nangis, pada rintih. Karena itu ada larangan dalam mengantar jenazah. Dan banyak-banyak sunah-sunah dalam mengiringi jenazah. Siapapun boleh mengiringi, mengantar jenazah saudara kita yang telah meninggal, yaitu ar-raqibu yasir khalfal janazah wal mashi haitsu sya'a minha khalfaha wa mamaha wa yaminiha wa yasariha qariban minha wa tiblu yusalla alaih wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati wa rahmah. Sunnah ketika kita mengiringi jenazah, yaitu apabila kita menaik kendaraan motor maupun mobil,
kita berjalan di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan kaki itu harus berada di sebelah kanan maupun sebelah kiri dan di depan daripada jenazah, agar kiranya ampunan dan rahmat Allah turun kepada kita yang menghantarkan jenazah, khususnya bagi si mayit. Dan dalam mengantar jenazah ini kita kalau ingin membaca tahlil dan kalimat-kalimat thayyibah, agar kiranya suara kita jangan dikeras-keraskan. Kalau bisa kita pelan-pelan cara membacanya. Kalau emang kita mau keras dalam membacakan tahlil, ya itu nanti waktu takziahnya. Mudah-mudahan pasal yang ke-14 ini, yaitu adab mengantar jenazah, alhamdulillah dapat kita pahami walaupun sekelumit penjelasan daripada kitab ini, agar kiranya kita paham inti-intinya, yaitu agar mayit yang kita antar itu mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita lanjut dengan pasal yang ke-15, yaitu adab puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada malam ini duduknya kita di majelis ini, Allah ampunin semua dosa-dosa kita. Allah maafin semua kesalahan-kesalahan kita, kebodohan kita, ketidaktahuan kita, kesombongan kita, kedengkian kita, kelalaian kita. Dan Allah ampunin semua dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah selalu berikan kita mudah, gampang, lancar, sehat dalam menjalani urusan kita. Allah berikan kita rezeki yang murah, yang luas, yang barokah, yang halal. Dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah, manfaat. Dan akhir hayat kita minta pada Allah semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.